mengenai cara pembuatan desain logo yang baik dan benar itu seperti apa sih. Jangan sampai nanti teman-teman membuat logonya itu asal-asalan. Kenapa saya tekankan di materi ini? Karena dengan materi ini teman-teman bisa mendapatkan hasil sesuatu gitu ya, dengan mengikuti kompetisi dan juga ikut membuat akun di website-website yang kemarin udah saya sebutkan. Teman-teman bisa berekspresi di situ, bisa mencurahkan semua kreativitas kalian gitu ya. Dan di suatu saat nanti pasti nanti kalian akan sukses juga gitu ya. Pasti akan ada desain yang disukai oleh orang lain, bisa jadi menang gitu ya. Nah, sehingga di sini basic yang harus benar-benar saya terapkan sama kalian itu ya ini, untuk pembuatan logo ini gitu ya. Oke. Materi kemarin untuk yang logo udah saya jelaskan mengenai apa saja yang harus kalian perhatikan gitu ya sebelum kalian membuatnya, dan ini saya teruskan lagi, sebelum kalian membuat logo harus ada apa lagi sih yang kalian ketahui, yang harus kalian pahami gitu ya. Jangan sampai nanti kalian buat logonya itu cocokologi, nyocok-nyocokin gitu ya. Oh kira-kira ini pas nih, oh kira-kira ini bagus nih di sini. Nggak bisa seperti itu ya. Karena ada aturannya, ada pakemnya juga gitu ya yang harus kalian ikutin kalau misalkan ingin menang gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak ingin menang, ya udah salah-salan aja gitu ya. Mau bagus apapun kalau misalkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, gimana lagi gitu ya. Pasti nggak akan menang. Contohnya aja kayak gini. Kalian pengen mobil gitu ya, terusnya kalian dikasihnya motor. Pasti akan gimana gitu, akan kurang serk. Walaupun bisa diterima kan, tapi pasti aja agak kurang serk gitu ya, nggak sesuai dengan keinginan, pasti ya udahlah, nggak usah gitu ya, mendingan nggak usah. Seperti itu biasanya sih kayak gitu. Itu cuman untuk gambarannya saja. Oke, basic yang harus kalian ketahui berikutnya adalah yang pertama itu adalah ilmu tipografi. Ada yang pernah mendengar ilmu tipografi itu apa? Ada nggak yang pernah dengar tipografi? Atau Tulisan. iya, tulisan terus apa? Jangan sampai cuman taunya itu cuman typo. Aduh, typo, typo nih gitu. Padahal ada ilmu mengenai tipografi. Apa, Mas Muhammad? Seni cetak atau tata huruf, Pak. Gimana Mas Agrian? Ulangi. Seni cetak atau tata huruf. Atau tata huruf. Oke, bisa dipahami kalau saya gitu ya. NIM-nya berapa? 1631, Pak. Berapa? 16? 31. 31 ya? Kirain 21 tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Agrian ya. Tepat sekali gitu ya. Nah, tipografi itu adalah ilmu yang mempelajari karakteristik tentang huruf ya. Kenapa demikian? Nah, karena setiap huruf itu dia memiliki stylenya masing-masing, dia memiliki gayanya masing-masing, dia punya bentuknya masing-masing gitu ya. Sehingga setiap huruf ini, setiap font gitu ya, dapat kita klasifikasikan atau dapat kita golongkan menjadi beberapa kelompok gitu ya. Kurang lebihnya kita dapat menggolongkan semua font itu ke dalam 5 bentuk. Nah, jadi bentuk-bentuknya ini itu bisa kita samakan gitu ya. Oh, kalau misalkan bentuk ini jenisnya itu font ini. Oh, kalau bentuk ini termasuknya ke dalam jenis font ini. Kayak gitu. Nah, ada berapa jenis sih untuk pengelompokan jenis font ini? Karena font ini amat sangat banyak sekali gitu ya, tipenya, ada modelnya. Jadi jenis font ini kita dapat bagi ke dalam 5 jenis kelompok font. Yang pertama itu ada jenis font serif, yang kedua itu sans serif, yang ketiga itu adalah slab serif,
yang keempat itu ada script, yang kelima itu ada handwriting gitu ya. Nah, lalu apa sih perbedaannya antara kelimanya itu? Baik, kita akan bahas satu-satu. Kita akan bedah satu-satu. Apa itu jenis font serif, apa itu jenis font sans serif, apa itu jenis font slab serif, kemudian script dan juga handwriting. Oke, yang pertama yaitu adalah jenis font serif. Teman-teman pasti pernah lah dengar jenis nama font serif ini. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Atau belum sama sekali? Mungkin pernah tahu gitu ya, mungkin pernah tahu, tapi teman-teman nggak sadar gitu ya, bahwa font yang digunakan ini termasuk ke dalam jenis font serif. Oke, jenis font serif itu adalah jenis font yang memiliki bentuk stylenya itu ada tambahan garis kecil di setiap ujung hurufnya. Nah, garis-garis kecil ini disebutnya itu counter strike atau counter stroke ya. Kalau counter strike kan ada games ya. Nah, ini tuh counter stroke. Jadi ada tambahan garis-garis kecil di setiap ujung-ujung hurufnya. Atau namanya adalah serif bracket gitu ya. Nah, jenis-jenis font seperti ini teman-teman mungkin sering lihat ya jenis font serif ini. Kalau misalkan teman-teman buat laporan, teman-teman buat tugas dan lain sebagainya ya. Langsung aja saya sebutkan jenis fontnya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi gitu ya dengan jenis font Times New Roman. Pernah baca jenis font Times New Roman? Di setiap laporan dan tugas. Di setiap laporan ya, Mas Fajar ya. Iya, Pak. Semuanya pasti pakainya Times New Roman. Oke, baik. Karena teman-teman sudah familiar, teman-teman sudah tahu gambarannya, sudah bisa memvisualkannya gitu ya. Nah, bentuk font Times New Roman ini kan dia ada ya garis tambahan di setiap ujung-ujung hurufnya ya. Huruf Z-nya ada tambahan untayan di ujung atasnya dan ada tambahan untayan naik ke atas di ujung bawahnya gitu ya. Nah, jenis-jenis semua font yang ada tambahan garisnya, yang ada tambahan untayannya gitu ya, atau tambahan counter stroke-nya, nah, itu tergolong termasuk ke dalam jenis font serif gitu ya. Nah, lalu font serif ini dia itu punya apa namanya tuh karakteristik apa sih gitu ya? Dia itu memiliki apa namanya tuh punya bentuk seperti ini tuh digunakan untuk apa sih gitu ya. Nah, bentuk font serif gitu ya, semua bentuk font serif itu dia memiliki karakter huruf yang formal, kemudian dia itu personal gitu ya, dan juga resmi gitu ya, benar-benar resmi. Nah, biasanya digunakannya itu untuk pembuatan artikel atau untuk berita gitu ya di koran-koran, kemudian untuk pembuatan skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, jurnal gitu ya, dan untuk pembuatan proceeding dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis font ini teman-teman harus lihat ya. Kalau misalkan teman-teman ingin implementasikan ke dalam logo, teman-teman harus tahu kira-kira perusahaan ini tuh resmi apa enggak, perusahaan ini tuh formal atau enggak gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman membuat logo tapi perusahaannya itu berbasisnya tentang teknologi yang apa namanya tuh yang modern, yang fleksibel gitu ya, yang apa namanya, yang enggak resmi banget gitu ya. Nah, tiba-tiba teman-teman buat logonya itu dengan menggunakan font serif. Mau sebagus apapun,
gitu ya, logo teman-teman, itu pasti tidak akan menang ya. Seperti itu. Nah, jenis-jenis logo font serif ini ada banyak banget ya. Ada Times New Roman, ada Georgia, kemudian ada Cambria, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tuh membuat sebuah folder gitu ya. Kemudian teman-teman koleksi jenis banyak font. Kenapa di sini saya bilang teman-teman koleksi banyak font? Karena kalau misalkan teman-teman benar-benar ingin berada di dunia desain, teman-teman harus punya banyak font ya, banyak jenis font. Karena di dalam desain itu nanti pasti akan kira-kira jenis font serif yang mana yang ingin digunakan gitu kan, atau jenis font sans serif mana yang ingin digunakan. Jangan sampai nanti jenis font serifnya ya itu terus gitu kan, pasti bosan gitu ya, pasti nanti akan merasa kok ini terus sih jenis font serifnya gitu. Coba koleksi yang banyak gitu ya, koleksi-koleksi video yang sebelumnya ada dihapus dulu lah ya, hilangin aja dulu yang file-file video yang nggak jelas gitu ya, silahkan diganti dengan sesuatu hal yang bermanfaat ya, harddisk kaliannya gitu. Nah, kemudian bedanya apa dengan jenis font berikutnya? Yaitu adalah jenis font sans serif. Nah, tadi nama jenis fontnya itu serif. Nah, sekarang nama jenis fontnya itu adalah sans serif. Kira-kira bedanya apa ya antara serif dan sans serif ini? Ada yang tahu? Nggak ada, baik saya jelaskan ya. Oke, yang sebelumnya itu serif itu ada tambahan garis kecil-kecil di setiap ujung hurufnya. Nah, sedangkan sans serif di sini ada tambahan kata sans ya, diambil dari bahasa Perancis yang berarti tanpa ya. Tanpa berarti tanpa adanya garis tambahan yang kecil-kecil di setiap ujungnya. Jadi jenis font ini biasanya itu ujungnya itu kalau nggak curve gitu ya, setengah lingkaran atau kotak membuat sudut, udah selesai segitu aja gitu ya. Jadi nggak ada tambahan-tambahan lagi embel-embel yang lainnya di setiap ujung karakternya gitu. Ini termasuk ke dalam jenis font sans serif. Mungkin juga teman-teman familiar dengan jenis font ini, sering banget lihat gitu ya kalau misalkan di dalam laporan. Soalnya kalau nggak pakai font Times New Roman, pasti pakai font ini. Saya langsung sebutkan aja ya jenis fontnya. Jenis fontnya itu adalah Arial, kemudian Calibri. Kalian pasti sering ya lihat atau sering baca gitu ya jenis font Arial, Calibri. Ini Pak Pasti ya, sering. sering kan? Kalau Calibri yang defaultnya Word. Iya, biasanya Calibri itu defaultnya di Microsoft Word ya. Nah, kalau misalkan Calibri enggak, kemudian Arial gitu. Kemudian kalau enggak juga, pasti teman-teman pakainya Times New Roman untuk defaultnya. Itu bisa disetting gitu. Lalu perbedaannya apa antara serif dan juga sans serif? Kalau misalkan tadi serif itu dia formal gitu ya, dia kayak kaku gitu ya, dia benar-benar untuk sesuatu hal yang nggak bisa untuk main-main gitu ya. Berbeda halnya dengan jenis font sans serif. Jenis font sans serif ini dia memiliki karakteristik yang cenderung menggambarkan kesederhanaan, kemudian efisien, dan juga modern. Nah, adanya unsur modern di sini gitu ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang punya logo sebelumnya menggunakan font serif itu ketika dia rebranding logo biasanya dia akan mengubah tampilan jenis fontnya itu ke dalam jenis font sans serif. Contohnya perusahaan besar yang merubah jenis fontnya gitu ya dari serif ke sans serif, yang pertama itu adalah Google. Teman-teman sadar logo Google sebelumnya seperti apa dan yang sekarang seperti apa? Tahu ya?
Tadinya Google menggunakan jenis font serif. Kemudian sekarang logonya berubah ya menjadi sans serif. Kenapa seperti itu? Nah, karena dengan adanya ilmu psikologis mengenai jenis font sans serif ini, jenis font ini itu adalah menggambarkan atau mencerminkan gitu ya, bahwa dia itu akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia tidak akan tidak akan meninggalkan perkembangan yang ada gitu ya. Dia akan selalu update terus. Sehingga selalu termodernkan gitu ya. Nah, di sini perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, yang dia benar-benar selalu update, selalu mengikuti perkembangan zaman, pasti kalau misalkan rebranding logo, dia akan merubah tampilan jenis fontnya. Percaya deh. Contohnya Bank HSBC ya, atau HSBC, atau juga Bank Mandiri, Bank BRI, gitu ya, Bank BCA, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, mereka mengubah tampilan logonya itu menjadi lebih modern, lebih kekinian gitu ya, lebih efisien, simple gitu ya, dengan tidak adanya tambahan embel-embel garis di setiap ujung fontnya. Seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ingin membuat sebuah logo, teman-teman perhatikan karakteristik dari perusahaan itu seperti apa. Mereka memiliki visi misi apa ke depannya. Sejarah dari perusahaan itu bagaimana. Nah, teman-teman harus mempelajari itu ya. Jangan sampai teman-teman asal membuat aja gitu ya, tapi tidak memperhatikan konteks dari perusahaan itu seperti apa backgroundnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jenis font apa nih? Yang ketiga itu adalah jenis font slab serif. Nah, jenis font slab serif ini bedanya apa lagi sih Pak dari yang serif dan sans serif gitu ya? Kalau serif itu ada ujungnya, ada tambahan garis ujungnya di setiap karakternya. Kalau misalkan sans serif itu tanpa adanya embel-embel tambahan lagi garis gitu ya. Nah, kemudian slab serif dia ini jenis font yang memiliki karakteristik bold. Bold itu tebal ya, bold itu tebal. Dia memiliki stroke tambahannya juga, dan juga dia itu jenis fontnya benar-benar bisa dilihat gitu ya, dari jauh juga bisa terlihat gitu ya, dari ini jenis huruf apa, huruf apanya. Nah, sehingga jenis font sans serif ini amat sangat cocok sekali digunakan untuk papan periklanan, kemudian pembuatan poster, kemudian pamflet, kemudian billboard, dan lain sebagainya. Kenapa dia dimanfaatkan untuk media seperti itu? Yang pertama, dengan jenis karakter font sans serif ini yang bold gitu ya, yang tebal gitu ya, dan juga seperti ngeblok gitu kan. Nah, informasi yang akan disampaikan di media poster, billboard, kemudian pamflet, baik itu standing banner ataupun banner yang dibentangkan spanduk gitu ya. Nah, informasi yang dicantumkan di dalamnya itu akan menjadi lebih mudah untuk dibaca oleh orang lain. Kenapa kita memerlukan font seperti ini? Bayangin aja, kalau misalkan font Roman digunakan untuk pembuatan iklan spanduk di perempatan Kentungan atau di perempatan Condong Catur lah di situ ya. Orang lalu lalang kan cepet banget gitu ya. Jadi mereka membutuhkan sesuatu hal font yang dapat mudah untuk dibaca. Nah, dengan adanya jenis font slab serif ini, kemudian dapat diimplementasikan, dapat digunakan untuk media seperti itu. Dengan lalu lalang orang yang tidak sebentar gitu ya, bisa beberapa menit lah ya ada di satu lokasi. Nah, dari paling atas informasi sampai paling bawah itu dapat dibaca dengan baik gitu ya. Misalkan ada acara
apa, misalkan ada apa namanya tuh konser apa, kemudian akan ada event apa. Nah, orang-orang akan lebih mudah atau lebih cepat untuk mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan. Nggak perlu menggunakan kacamata tambahan dan lain sebagainya. Gitu. Itu perbedaan antara serif, sans serif, dan juga slab serif. Gitu. Dari ketiga ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Itu dari kelompok serif. Nah, kemudian apa ini dua lagi. Oke, yang keempat itu jenis font script. Ada yang pernah dengar nggak jenis font script? Script tuh yang nyambung-nyambung nggak, Pak? Betul Tulisannya sekali, yang nyambung-nyambung, Mas Rigan. NIM-nya 1630. 1630. Oke, salah satu jenis font script itu adalah jenis font yang seperti kita menulis huruf tegak bersambung. Dulu pasti pas SD teman-teman pasti belajar lah ya, tulis tegak bersambung gitu ya. Nah, biasanya jenis font yang seperti ini gitu ya, itu dia memiliki sifat atau karakteristik personal gitu ya. Kemudian apa namanya tuh, elegan, kemudian natural gitu ya. Nah, sehingga jenis font-font script seperti ini biasanya akan digunakan untuk apa namanya tuh, logo atau brand sesuatu hal yang bersifat pribadi. Contoh logo untuk cake, kue gitu ya, kue-kue. Nah, kalau misalkan itu yang buatan pribadi, biasanya itu akan menggunakan jenis font script ini. Contohnya logo kue apa di Jogja yang ada tuh, cake, saya lupa juga namanya tuh apa sih. Ada kayak Tugu Jogja gitu ya, kalau nggak salah tuh. Kemudian punyanya Syahrini apa, Princess Cake kalau nggak salah tuh ya. Nah, jenis-jenis kayak gitu pasti digunakan ya untuk personal personal branding, baik itu apa namanya tuh, eh, tentang apa, make up, mua ya, apa ya, bener ya, mua ya, bener ya, mua kayak gitu kan. Biasanya dia kalau misalkan membuat sebuah logo, dia pasti akan menggunakan jenis font script ini karena dia bersifat personal. Atau kayak merchandise gitu ya, kayak pernak-pernik yang memiliki konsep. Kalau cewek biasanya tahu nih konsep sabicik gitu ya, yang girly banget gitu ya, pasti dia akan menggunakan jenis font script ini. Atau juga yang memiliki tema Skandinavia, nah biasanya akan menggunakan jenis font script ini. Nah, teman-teman harus bisa nih nanti membedakan kira-kira yang meminta dibuatkan logo itu siapa gitu ya. Kalau misalkan itu kayak personal, kayak untuk cake membuat apa namanya tuh, karya seni sendiri, pernak-pernik dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman gunakan jenis font script ini. Jangan sampai teman-teman menggunakan jenis font slab serif ya. Kebayang ya, kalau misalkan nanti pakai jenis font slab serif gitu. Oh, yang terkenal itu saya baru ingat, di Jogja itu ada Jasmine. Jasmine ya, tahu ya, toko roti Jasmine. Tahu, pernah nggak nyobain? Baru dengar ya, Mas, Pak. Nggak pernah. Waduh, jangan-jangan teman-teman di Jogjanya nggak kemana-mana nih. Jarang beli kue-kue kayaknya nih. Coba lihat toko Jasmine Cake di Jogja, pasti dia menggunakan jenis font script. Kemudian lapis Jogja kalau nggak salah tuh, yang saya suka beli tuh lapis Jogja. Kemudian apa, Princess ya, punyanya Sahroni gitu ya. Itu pasti pakai itu, pakai jenis fontnya itu. Soalnya saya masih ingat ya, logonya punyanya Princess Syahrini itu.
Dan Tugu Jogja. Coba lihat yang bakpia Tugu Jogja, bakpia kukus. Nah, dia menggunakan jenis font script seperti itu. Namun ada kekurangannya nih di dalam pembuatan logo dengan menggunakan jenis font script ini. Kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu adalah teman-teman nggak bisa menggunakan jenis font script ini menggunakan huruf kapital semua. Pasti harus ada huruf kecilnya. Karena itu nanti biar bisa nyambung ya, biar bisa nyambung. Jadi harus ada huruf kapital paling awalnya, kemudian huruf kecil atau mau huruf kecil semuanya, gitu ya. Yang jelas kalau menggunakan jenis font script ini, teman-teman nggak bisa menggunakan huruf kapital semuanya, gitu. Itu kekurangan dari menggunakan jenis font script ini. Ada banyak sekali jenis font script ini yang saya tahu gitu ya. Ada Bromelo, kemudian ada Brush script, kalau tidak salah, kemudian ada Pele script gitu ya, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman cari di free font gitu ya. Kalau misalkan mau mendownload banyak sekali, namun di sini harus diperhatikan tidak semua jenis font ini free ya, tapi ada yang berbayarnya juga. Nah, lalu ada juga jenis font yang free for personal. Jadi hanya untuk dirinya saja, tetapi tidak bisa untuk dikomersilkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah jenis font handwriting. Seperti tulisan tangan. Nah, lalu bedanya apa nih handwriting sama dengan script tadi? Nah, perbedaannya handwriting ini, karakteristik fontnya itu dia tidak akan semulus atau seproporsional dari font script. Kalau font script kan dia kalau lengkungan Presisi. ya udah presisi gitu lengkungannya. Nah, kalau misalkan handwriting ini dia ya seperti tulisan tangan. Ada yang tebalnya, ada yang tiba-tiba mengecil gitu ya. Kemudian ada yang tiba-tiba terputus fontnya nggak nyambung gitu ya. Kemudian ada yang nyambung cuman 2 huruf kalau digabungkan dan lain sebagainya. Ya benar-benar seperti karakteristik tulisan kita sendiri gitu ya. Tulisan manusia. Nah, itu jenis font yang seperti ini gitu ya. Dia juga memiliki karakteristik personal. Dia memiliki karakteristik pribadi gitu ya. Nah, lalu cocok digunakan untuk apa sih jenis karakter font ini gitu ya. Jarang-jarang karakter font ini digunakan gitu ya. Karena apa? Karena jenis font ini itu biasanya karena bersifat personal, pribadi gitu ya, dan untuk menceritakan kayak hal sesuatu yang pribadi, ini gue banget lah, ini aku banget gitu ya. Nah, biasanya barulah menggunakan jenis font ini. Contohnya, jenis font handwriting ini sangat cocok sekali dibuat sebagai biografi, kemudian novel, buku yang menceritakan pribadi gitu ya. Tetapi untuk yang konsepnya biografi gitu ya, itu tergantung dari siapa tokohnya gitu yang ingin diceritakan. Nggak bisa gitu ya biografi seorang presiden, kemudian tokoh masyarakat yang ternama, kemudian digunakan apa namanya tuh font handwriting ya. Biasanya ya kalau nggak sans serif ya yang digunakan jenis fontnya ya serif gitu ya, karena itu bersifat resmi gitu kan. Presiden kok dibikin font yang neko-neko kan nggak mungkin juga. Nah, lalu yang seperti apa buku covernya ini yang harus didesain menggunakan jenis font handwriting? Contohnya buku-buku novel buatan Raditya Dika. Ada yang tahu buku-bukunya? Tahu nggak? Kurang mengikuti sih Pak kalau Raditya Dika. Waduh, masa sih Tahu nggak Pak, tahu Pak. tahu ya? Ya, kayak manusia Jadi, salmon dan teman-temannya. iya benar, kayak manusia setengah salmon, kemudian apa namanya tuh, eh, apa ya namanya lagi tuh, Cinta Brontosaurus. Brontosaurus, nah itu, kemudian koala, kumal kalau nggak salah. Nah, tulisan jenis-jenis font kayak gitu, nah, biasanya digunakan untuk jenis buku-buku yang kayak gitu ya.
untuk novel yang bersifatnya pribadi, kemudian cerita sendiri gitu ya, yang nggak ada apa namanya tuh bentuk-bentuk karakter yang presisi. Nah itu jenis karakter handwriting seperti itu. Nah kemudian biasanya cocok untuk apa lagi sih selain untuk sampul atau cover dari sebuah buku? Nah bisa juga untuk sebuah poster ya. Nah untuk sebuah poster itu biasa digunakan juga menggunakan huruf jenis handwriting ini seperti itu. Nah, jenisnya apa aja sih jenis font yang termasuk ke dalam handwriting ini yang saya ketahui gitu ya. Beberapa jenisnya itu ada Nucha, setahu saya itu ya. Jenis fontnya Nucha, kemudian Courgette kalau nggak salah tuh. Yang lain-lainnya banyak ya. Yang sering saya gunakan yaitu yang saya tahu gitu kan. Nah, dari kelima jenis pengelompokan font ini, teman-teman dapat mengklasifikasikan atau teman-teman dapat membuat folder gitu ya untuk menaruh jenis font-fontnya, kemudian nanti dimasukkan ke jenisnya. Nanti teman-teman bisa tahu kira-kira yang udah paling banyak tuh jenis font apa sih gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tuh untuk yang jenis serif, misalkan ditargetin punya 1000, kemudian sans serif, targetin ada 1000 jenis fontnya juga, kemudian untuk yang slab serif, kemudian untuk yang script, dan yang terakhir untuk handwriting. Nah, targetin aja ada punya berapa. Karena di kemudian hari kalau misalkan teman-teman benar-benar terjun di dalam dunia desain, itu pasti nanti akan sangat bermanfaat sekali. Gitu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Belum ada? Fine-fine aja ya? Aman-aman aja? Oke, baik. Kalau misalkan aman-aman aja mah. Yang berikutnya yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman ketahui gitu ya, sebelum teman-teman membuat sebuah logo gitu ya, dijadikan, yaitu adalah kira-kira warna apa yang tepat untuk digunakan. Nah, jadi di sini itu adalah pemanfaatan warna di dalam membuat sebuah desain logo. Kenapa seperti itu? Karena setiap warna ini dia memiliki ciri khas tersendiri. Dia memiliki personal untuk branding perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi menjadikan warna ini adalah ciri khasnya gitu ya. Misalkan warna ungu, ciri khas kampus siapa? Kampus kita ya. Amikom ya. Warna ungu itu identik sama Amikom. Mau nanya ke manapun gitu ya. Kampus ungu tuh cuman Amikom aja ya. Gak ada yang lain. Nah, berarti kan dia punya ciri khusus. Punya apa namanya tuh warna khusus jadinya itu. Yang berkaitan dengan kampus kita. Warna ungu apa? Amikom. Kemudian kalau misalkan kita membahas warna kuning, kampus apa? UI. Nah, kan teman-teman udah bisa kan? Udah bisa memahami kan dengan pemberian warna itu. Nah, jadi nanti teman-teman itu harus memahami karakteristik psikologi dari warna. Nah, setiap warna itu punya nilai psikologinya ya. Jadi dia memiliki sisi psikologisnya. Jadi nggak warna itu ya sekedar warna aja gitu ya, tetapi dia memiliki makna di dalamnya itu. Oke, di sini saya akan membahas mengenai warna dasar atau yang warna biasa digunakan ada gitu ya. Kalau untuk warna-warna yang lain mungkin jarang ada gitu ya, tetapi warna dasar ini biasanya selalu ada. Warna apa aja kah? Oke, baik kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama itu adalah warna hitam. Nah, warna hitam ini tidak identik dengan sesuatu hal yang kelam, yang horor, yang mistis gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di dalam dunia logo, warna hitam ini dia itu memiliki kesan karakteristik yang kuat, kemudian elegan gitu ya, kemudian netral. Dan juga kelebihan dari warna hitam ini dia menggambarkan gitu ya, menggambarkan sesuatu hal
yang memodelkan atau mengandung unsur teknologi di dalamnya. Nah, jadi yang menggunakan warna hitam ini biasanya gitu ya, digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan teknologi. Contoh, logonya Lenovo, warnanya hitam apa? Bukan. Asus, kemudian Apple, kemudian Xiaomi, kemudian apa lagi? Banyak ya kalau mau disebutin satu-satu ya. HP, semuanya menggunakan warna hitam. Kenapa? Karena dia mencerminkan sebuah kecanggihan ya, kemodernan, sesuatu hal yang bersifat modern dan canggih gitu ya, dan juga memiliki karakteristik yang elegan. Nah, poin-poin ini, sisi nilai psikologis ini yang harus teman-teman ketahui. Kenapa elegan? Oke, sekarang saya bandingkan. Kalau misalkan teman-teman punya dua handphone, yang pertama cover depannya itu warnanya putih, yang kedua cover depannya itu warnanya hitam. Kira-kira menarik yang mana? Kalau saya sih lebih ke hitam, Pak. Oke, lebih ke hitam ya. Iya, Kenapa demikian? Karena dia lebih elegan, lebih lebih kayak kokoh gitu ya, kayak kuat kesannya itu kan. Dan juga sekarang warna hitam ini malah digunakan untuk tampilan atau untuk display ya, user interface di setiap apa namanya tuh platform ya. Contoh, banyak sekali sekarang yang menggunakan dark mode ya. Dark mode ini banyak sekali digunakan. Padahal dulu nggak ada loh dark mode ini. Orang dulu-dulu ahli UI sendiri pun gitu ya, ahli user interface pun menghindari dark mode ini. Kenapa demikian? Ya karena kurang menarik gitu ya tampilannya, kurang hidup gitu kan. Tapi sekarang semuanya pasti ada dark mode-nya. Facebook ada dark mode-nya nggak? Ada Ada ya, Pak. dark jelas. mode-nya. Kemudian untuk apa namanya tuh OS device dari apa smartphone kita ada dark mode-nya ya. Mau Apple ataupun Apple, mau Ada, Pak. iOS ataupun Android ada dark mode-nya kan. Ada. Nah, jadi teman-teman untuk penggunaan warna hitam ini nggak usah khawatir ya, karena warna hitam ini sebetulnya memiliki nilai yang positif gitu ya kalau di dalam dunia desain. Enggak berarti warna hitam ini identik sama dukun gitu ya, identik sama paranormal dan lain sebagainya. Enggak ya, enggak seperti itu ya. Nah, kalau dalam dunia desain seperti itu, dia memiliki nilai kecanggihan gitu ya, kemudian kekuatan elegan gitu. Nah, itu untuk warna hitam. Kemudian warna berikutnya yaitu adalah warna biru. Nah, warna biru ini menjadi salah satu favorit juga ya di dalam pembuatan sebuah logo. Yang warnanya biru, logonya apa? Banyak ya, ada Samsung. Samsung warna biru kan ya. Kemudian apalagi yang warnanya biru? Lenovo yang gaming, Pak. Lenovo yang Bayu, Pak, gaming Bayu. gitu ya. Juga Kemudian perbankan gitu ya. Banyak yang menggunakan warna biru kan. Dunia perbankan, Mandiri, BCA gitu kan. Nah, lalu Ayuri. dia punya. Nah, nah lalu apa sih nih unsur psikologi yang dimunculkan dari warna biru ini? Nah, unsur psikologi yang dimunculkan oleh warna biru ini adalah sebuah ketenangan, kedamaian gitu ya, kemudian kesan tanggung jawab dan juga kepercayaan ya, trust. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman menemukan atau mengikuti lomba membuat sebuah project logo gitu ya yang berhubungannya dengan unsur kepercayaan dan tanggung jawab gitu ya, wajib banget gitu ya untuk menggunakan unsur warna biru di dalamnya. Karena itu udah eh,
ada ilmunya yang mempelajari karakteristik warna biru ini ya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk memberikan warna biru di dalam logonya. Dan untuk gambarannya kepada nanti konsumennya seperti apa sih? Emang harus gitu pakai warna biru? Nah, dari hasil penelitian ahli psikologi gitu ya, bahwa warna biru ini karena dia mencerminkan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan, jadi sebuah perbankan kalau misalkan dia menggunakan warna biru ini, dia akan membuat si customer itu atau nasabah itu akan merasa nyaman, akan merasa oh santai aja, bank ini itu akan terpercaya gitu. Walaupun kondisi apapun, uang kita akan kembali, tidak akan kemana-mana. Seperti itu. Itu konsep dari warna biru. Nah, kemudian warna apa lagi nih yang harus teman-teman ketahui? Yaitu adalah warna merah. Kenapa warna merah gitu ya? Nah, warna merah di sini memiliki unsur sesuatu hal yang memiliki sifat berani, semangat gitu ya, kemudian power, kekuatan. Ya, pokoknya unsur-unsur yang memiliki karakteristik yang seperti itu ya. Nah, biasanya kayak gimana sih logo merah yang warna merah ini digunakan? Contoh, logonya ROG. Logonya ROG gimana? Dia menggunakan unsur warna merah kan? Hitam merah, Pak. Ya, Ya. hitam merah, Pak. Lalu merah kan? Kenapa seperti itu? Karena itu untuk mencerminkan bahwa ROG ini dia itu punya power yang kuat banget. Kalian mau pakai mode rata kanan semua juga libas semua kan. Nggak pernah ada nge-lag-nya. Dengan dukungan RAM-nya yang besar, dengan mode chipsetnya Snapdragon yang paling gahar gitu ya. Nah, di sini dimunculkanlah oleh sifat warna merah itu ya. Dia punya power, dia punya keberanian gitu ya, semangat. Jadi kalau misalkan kalian lagi main game, sikat-sikat aja kan, nggak mikirin lagi ngelek-ngelek kan, udah sikat-sikat aja, nggak ada lagi kentang-kentangan di situ. Udah hajar aja mau rata kanan semua juga. Nah, di sini untuk pemanfaatan warna merah ya, di samping untuk menunjukkan rasa keberanian dan lain sebagainya gitu ya. Di sini pun warna merah itu ternyata memiliki sisi psikologis yang menarik, yaitu adalah untuk menunjukkan rasa cinta ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan diimplementasikan warna merah ini untuk sebuah brand, logo sebuah makanan gitu ya. Nah, biasanya di sini akan memunculkan rasa, oh, ayo kita nyobain yuk makanan ini gitu ya. Atau juga kalau misalkan untuk diimplementasikan ke dalam logo makanan, itu akan membuat kita menjadi rasa berani gitu. Ayo cobain yuk. Contohnya kayak pemanfaatan warna merah pada logo makanan SS Super Sambal. Teman-teman pasti pernah ya ke SS, ke Super Sambal di situ. Dengan menggunakan warna merah, mereka menantang kalian juga istilahnya di situ bahwa kita di sini menyediakan banyak sambal gitu. Ayo cobain ke sini gitu. Ayo ditantang ke sini. Secara tidak langsung sisi psikologis teman-teman itu akan tertantang gitu ya. Seberapa pedes sih gitu di sana? Kuat lah saya untuk makan di sana gitu ya. Masalah nanti teman-teman mau sakit perut dan enggak itu bodo amat gitu ya. Yang jelas konsep dari warna merah ini adalah untuk menarik kalian, untuk mengajak kalian ayo cobain, ayo cobain. Nah, ketika nanti kalian sudah ketagihan, ya udah kalian akan menjadi pelanggan tetap di sana gitu. Jadi warna merah ini tuh bagus banget ya sebetulnya untuk sebuah logo ini. Nah, kemudian warna berikutnya, warna dasar yang harus ada itu adalah warna hijau. Nah, warna hijau ini biasanya berkaitan dengan sebuah kehidupan gitu ya, kesegaran,
natural gitu, yang bersifat kealaman dan lain sebagainya. Biasanya warna hijau ini akan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi yang berada di lingkungan tentang untuk kehidupan lah ya. Ataupun juga warna hijau ini digunakan untuk sesuatu hal yang bersifat bahwa ini itu sebuah apa namanya tuh kehidupan yang harus dijalanin lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga rasa aman yang akan dimunculkan oleh warna hijau ini. Jadi nggak mesti harus warna biru, tetapi warna hijau ini juga dapat kalian gunakan untuk mengganti warna biru tersebut. Kalau misalkan warna biru tersebut nggak matching gitu ya, sama background yang kalian gunakan atau sama warna yang lain kalian gunakan. Nah, kalian bisa men-switch gitu ya, mengganti dengan warna hijau. Seperti itu. Nah, tapi warna hijau ini punya nilai psikologis yang bisa dibilang bagus dan juga nggak bagus ya. Nah, warna bagusnya itu kalau misalkan kita memiliki ambisi, kita punya tujuan yang kuat. Tapi kalau misalkan terlalu kuat ambisinya pun kan kurang bagus ya. Nah, jadi di sini warna hijau itu memiliki sisi ambisius. Sisi ambisius itu ya kalau misalkan udah punya target A, ya harus dikejar A gitu ya. Jangan sampai nanti dapat yang B. Nah, kurang bagusnya itu seperti itu. Tapi nanti kalian dapat memaparkan kalau misalkan teman-teman kenapa menggunakan warna hijau gitu ya. Teman-teman bisa menjelaskan bahwa warna hijau ini dia memiliki nilai psikologis ambisi ya. Ambisi ini kalau misalkan perusahaan Bapak ini dengan menggunakan logo yang ada unsur warna hijaunya dengan apa namanya tuh dengan tujuan visi misi perusahaan ini pasti akan selalu dikejar, pasti akan selalu mengutamakan visi misi perusahaan agar tujuan dari perusahaan ini tercapai, ambisinya tercapai, terpenuhi, bahkan nanti membuat ambisi-ambisi berikutnya lagi gitu. Jadi ada nilai positifnya juga dari warna hijau ini ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan dari kita membahas tadi warna merah, warna biru, warna hijau, kira-kira ada nggak sih logo yang pakai warna tersebut? Banyak ya. Logo yang sekarang kalian gunakan aja sekarang, Meet ini, warnanya apa aja? Logonya Google, Ada warna semuanya ada kuning, ya? ngambil kombinasi Pak. Orange. Ada merah, kemudian ada biru, Biru, ada kuning, hijaunya hijau. juga, tuh kan? Nah, jadi komplit nih semuanya. Bayangin, Google ini dia punya visi misi seperti apa sih? Otomatis dia visi misinya itu yang paling utama adalah menguasai search engine di dunia ya. Tujuan dari Google itu adalah seperti itu. Bayangin kalau Google menyimpan semua data riset yang ada. Otomatis dia punya ilmunya banyak banget kan. Semua data keilmuan orang-orang pintar semua ada di dalam Google. Waduh, kebayang kan Google nanti seperti apa? Dia punya kecerdasan artificial intelligence yang jos banget. Dia bisa bikin God AI juga. Tahu God AI? Mata dewa. Jadi dia bisa mengetahui posisi orang ini pun apa seseorang dimanapun ya. Kalau dia punya database sebanyak untuk karakteristik orang-orang. Kalau teman-teman pernah nonton film ya, ada namanya itu teknologi God AI, mata dewa. Nah, seperti itu. Kemudian warna apa? Oh, tadi ketinggalan satu ya. Logo Google itu ada warna kuningnya ya. Nah, yang terakhir yaitu adalah warna kuning yang harus teman-teman ketahui. Nah, warna kuning ini dia punya sifat apa sih? Ya, tidak lain dan tidak bukan gitu ya. Bahwa warna kuning ini identik dengan matahari, sinar gitu ya, cahaya.
baik itu cahaya dari lentera, kemudian dari senter juga bisa, lilin juga bisa sebagai penerang gitu ya. Pokoknya yang menyinari lah ya warna kuning ini. Nah, biasanya juga warna kuning ini gitu ya, ini diidentikan dengan sesuatu hal yang bersifat keagungan ya, kejayaan. Nah, namun sifat keagungan kejayaan ini kan biasanya warna gold ya, sebetulnya itu warna gold, warna emas. Nah, karena warna emas ini susah untuk dibuat ke dalam warna, nah biasanya digantilah dengan warna kuning. Tapi biasanya nggak kuning nggak apa genjreng-genjreng kuning gitu juga ya, nggak seperti kuning warna apa namanya tuh, warna di kalender Amikom ya, ada warna kuning kan kalau kalian lihat. Nah, nggak sekuning itu ya, biasanya agak sedikit ke orange-orangean gitu. Nah, bayangin aja Google punya keempat warna itu, merah ada, emas untuk goldnya agak sedikit keorenan ada, hijau ada, biru ada. Udah dia ingin menjadi yang pertama gitu ya, punya power untuk menjadi pemimpin search engine di dunia. Kemudian dia juga menginginkan bahwa search engine-nya ini selalu jaya kapanpun ya, sampai kapanpun dengan adanya warna kuning. Bayangin aja visi misi dari Google ini sangat luar biasa banget ya gitu. Harusnya juga Amikom pakai semua warna ya yang ada. Nggak cuma dua warna, ungu sama orange-nya aja. Nah, kalau logo Amikom kan ada warna ungu dan juga warna orange ya, gold ya di situ. Warna emas. Nah, itu tujuan dari Amikom pun seperti itu. Dia ingin menjadikan salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia yang selalu berjaya gitu kan. Keren kan? Logonya kampus kita. Pemilihan warna yang diinginkan oleh Prof Yanto gitu. Nah, kelima warna tadi itu yang menjadi basic untuk teman-teman pahami ya. Nah, namun di sini di dalam pemanfaatan warnanya tersebut enggak apa namanya itu enggak pakem ya. Warna merahnya harus warna merah dengan kode sekian, warna birunya harus dengan kode sekian gitu ya. Enggak harus. Tetapi teman-teman di situ dapat memainkan tone warnanya. Warna merahnya mau warna merah cabe atau warna merahnya mau agak lebih muda sedikit dan lain sebagainya. Sedangkan contohnya warna biru kan banyak banget ya. Warna biru itu ada biru langit, kemudian ada biru air, kemudian ada warna biru apa lagi? Biru toska ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa bermain dituntun warnanya. Yang penting teman-teman di sini mengetahui sisi psikologis dari pemanfaatan warna tersebut yang ingin diimplementasikan ke dalam logonya seperti itu. Tambahannya kedua konsep ini yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama itu tipografi, yang kedua itu adalah psikologis warna. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau tanya boleh, Pak? Iya, boleh dong. Jadi ini aku mau tanya dalam segi warna ya, Pak. Menurut Bapak, warna apa sih yang bisa mencolok di dalam suatu iklan atau brosur biar orang tuh bisa melihat? Maksudnya, wah kok warnanya cerah nih. Nah, itu Bentar-bentar, ada suara siapa itu? Kok apa ada dua suara, jadinya bingung nih. Ada perkuliahan lain. ya halo, Pak. Aduh, Iya, Pak. Saya dua, Pak, ini, Pak. ternyata. Luar biasa, dua kuliah. Iya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Saya yang Apa kemarin yang di email itu, Pak. Iya, ulangi. Tadi suaranya soalnya susul-susulan, tadi kurang Maaf, jelas. Pak, maaf, Pak. Gimana, Mas? Lupa. Nggak apa-apa, santai-santai. Saya mau bolos saja. Oh ya. Apa Sebelumnya gimana jadinya? saya yang kemarin di email ya, Pak, nanya untuk Iya, jadi, iya, santai-santai. Udah tahu, udah tahu. oh, Oke, jadi gimana gini, pertanyaannya? aku mau tanya sama Bapak terkait dalam warna dari segi apa ya? Mungkin dari produk atau apapun. Mungkin tadi kan saya
tadi kan kita menjelaskan tentang warna ya Pak ya. Nah, Mhm. warna apa yang mencolok menurut Bapak kalau misalnya orang itu akan membaca atau tertarik? Selain warna kuning mungkin atau warna Oh, biru muda, NIM-nya berapa, Mas? Yang nanya juga pasti 0570. berapa? 0570. 0570. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, Pak. Jadi kira-kira pemanfaatan warna yang akan menarik orang lain. Oke, di sini untuk eh, kita ambil kata kuncinya menarik dulu ya. Nah, dengan kata kunci kata menarik, kalau misalkan kita ngambil dari sisi psikologisnya juga, warna menarik itu berarti kan harus warna yang cerah, warna yang mencolok gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita membahas mengenai warna yang mencolok dan yang apa namanya tuh bisa menimbulkan rasa penasaran nih apa sih yang tadi gitu ya. Kemudian balik lagi untuk membacanya. Nah, yang pertama otomatis harus menggunakan warna merah. Kenapa? Warna merah itu kan eh, orang lain akan tahu ya. Oh, itu warna merah. Ada apa sih? Ada larangan apa sih? Ada informasi apa sih gitu ya. Nah, pasti warna merah ini akan selalu digunakan untuk sesuatu hal yang menarik orang lain. Gitu ya. Di samping warna kuning. Dan biasanya warna apa lagi? Yaitu warna-warna yang mencolok. Bisa juga warna orange, bisa juga warna ungu ya. Warna ungu juga ini bisa menarik orang lain gitu ya. Karena dari sisi keilmuan psikologisnya juga bahwa warna ungu ini ya memang dapat memunculkan rasa penasaran orang lain. Seperti itu. Namun warna-warnanya tuh silahkan gunakan yang warna yang paling terangnya gitu ya. Jangan digunakan yang tone yang redupnya, tapi gunakanlah yang apa mencoloknya gitu. Kalau misalkan untuk sesuatu hal informasi yang ingin kita sampaikan, tetapi untuk di dalam penerapan sebuah logo gitu ya, itu tidak bisa kita membuat sesuatu hal yang terlalu mencolok gitu ya. Kasihan kalau misalkan kita bilang itu. Kenapa kasihan? Karena sesuatu hal yang mencolok gitu ya. Kalau misalkan nanti dibuatkan sesuatu yang untuk dicetak ya, media cetak, itu terkadang dia akan menjadi turun ya warnanya, tone-nya itu. Karena warna cetakan itu nanti kurang akan memunculkan warnanya seperti itu. Gitu, Mas. Jadi coba kalau misalkan ingin membuat sebuah logo, cari warna yang jangan terlalu mencolok. Boleh gitu ya, membuat penasaran dengan membuat warna merah, tapi jangan yang terlalu mencolok gitu. Tapi kalau untuk informasi gitu ya, informasi yang ingin disampaikan, silahkan gunakan warna yang mencolok. Contohnya kita ingin mencari sesuatu ya, dicari gitu ya. Kemudian apa namanya tuh ditemukan atau dilarang nengok ke kanan. Biasanya kalau misalkan untuk sebuah promosi-promosi gitu ya, dilarang nengok ke kanan dengan tulisan yang besar warna merah mencolok gitu ya, kemudian dikasih panah gitu ya, dilarang nengok ke kanan karena ada bakso yang enak gitu kan. Nah, orang akan penasaran ya, kok tulisannya di situ ada tulisannya dilarang tengok ke kanan. Secara naluriah gitu ya, secara naluriah kita sebagai manusia, ketika ada tulisan dilarang nengok ke kanan, kita nengok ke kanan apa ke kiri? Ke kanan Pak. Ke Karena kanan kan? main situs, di situ kita dimainkan situs kita. Itu itu udah naluriah banget ya. Kita pasti akan Semakin nengok ke dilarang, kanan. semakin disuruh. Nah, itu dia. Semakin dilarang itu pasti kita akan selalu mencoba gitu ya. Nah, seperti itu contoh konsepnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat sesuatu orang terkejut dan melakukan halnya gitu ya, silahkan buat yang mencolok gitu ya, warna merah gitu ya. Dilarang nengok ke kanan. Ada nasi goreng yang enak, ada bakso yang enak, harganya murah gitu ya. Nah, otomatis nanti orang akan nengok ke kanan lihat, oh tempatnya gitu tuh, oh kayaknya menarik nih, otomatis belok gitu kan. Nah, pemanfaatan warna itu seperti itu, gitu Mas. Gimana? Oke oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Saya Pak mau bertanya Pak, Iya, silahkan Mas Fajar. kalau tadi kita bicara ada apa jenis font sama warna ya Pak. Kalau Mhm. tadi kan ada 5 jenis font Pak. Itu untuk warna yang mungkin suitable untuk jenis font yang Bapak sebutin tadi ada apa saja ya Pak untuk misalnya untuk yang font yang apa tadi serif, habis itu sama yang sans, habis itu sama sampai yang handwriting itu apakah ada warna-warna spesifik yang memang itu kayak lebih direkomendasikan karena lebih suitable gitu. Oke, NIM-nya berapa Mas Fajar? 1637 Pak. 1637. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau misalkan kita menghubungkan antara jenis font dan juga warna, itu tidak korelasi ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, jadi pemanfaatan font dan pemanfaatan warna itu bergantung terhadap si pemilik perusahaannya itu sendiri yang ingin dibuatkan logonya. Jadi coba teman-teman ketika nanti eh, coba deh dulu teman-teman bikin akun di 99 Design atau di freelancer, coba lihat bagaimana lomba gitu ya, bagaimana orang lain ingin dibuatkan logonya. Pasti mereka akan selalu meminta eh, coba samakan dengan visi misi perusahaan kita, coba samakan dengan ciri khas dari perusahaan kita. Kalau misalkan perusahaannya sudah menentukan bahwa warna yang diinginkannya itu warna biru, ya udah teman-teman lebih mudah lagi gitu ya untuk memberikan warna, nggak perlu pusing-pusing. Cuman yang jadi permasalahan birunya itu yang seperti apa, tone-nya itu yang mana gitu yang cocoknya. Coba nanti warna biru itu kombinasikan dengan warna putih atau coba kombinasikan dengan warna merah agar lebih terlihat menonjol. Cuman tinggal komposisinya saja kira-kira birunya yang mana, merahnya yang mana, kemudian merahnya yang mana, kemudian orange-nya yang mana gitu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ingin memperdalam lagi mengenai pemanfaatan warna, itu akan lebih dalam lagi ya. Jadi warna ini ada komposisinya, ada tone-nya. Dari warna A, B, C, itu nanti ada pergerakannya. Jadi nggak bisa langsung warna merah jomplang ke warna biru apa. Jadi ada tone-nya. Nah, nanti ada keilmuan sendiri ya untuk mempelajari itu. Kalau misalkan nanti teman-teman sudah terbiasa, pasti nanti teman-teman akan mudah untuk menemukan warna-warna yang sesuainya. Kalau misalkan antara font dan warna, misalkan serif cocoknya menggunakan warna biru, serif cocoknya menggunakan warna merah. Enggak seperti itu ya, enggak ada korelasinya sama sekali. Jadi korelasinya itu dengan perusahaannya itu tersendiri gitu, Mas Fajar. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, kemudian ini yang terakhir ya. Yang terakhir, sebelum teman-teman membuat sebuah logo, teman-teman itu harus mengetahui juga jenis-jenis logo itu ada apa aja sih. Jadi nggak semuanya sama loh ya. Jadi nggak semuanya sama jenis-jenis logo itu. Jadi jenis logo itu ada banyak juga ya. Nggak hanya sekedar yaitu logo tok. Tetapi logo pun dia punya jenis ya. Punya golongannya sendiri-sendiri. Contoh, eh, jadi jenis logo itu yang pertama itu ada monogram. Apa sih jenis logo monogram ini? Ya, jadi logo monogram ini hampir mirip eh, sama kayak logo wordmark. Nah, tapi logo monogram ini yaitu adalah logo yang diambil dari inisial. Karena nama perusahaannya itu terlalu panjang gitu ya, banyak gitu kan. Nah, biasanya disingkat. Contohnya kayak apa? IBM. IBM kan namanya panjang banget kan. Kemudian NASA disingkat jadi NASA. Padahal kan nama aslinya kan nama panjangnya kan ada NASA. Kemudian HBO, CNN gitu ya. Kemudian ada HP nama perusahaannya. Nah, itu logo-logo mereka kan pada disingkat ya IBM aja. Padahal kan nama perusahaannya apa gitu ya. Kemudian NASA. NASA kan nama panjangnya apa. Nah, itu namanya logo monogram. Di dalam jenis logo itu dia termasuk ke dalam logo monogram karena dia singkatan gitu ya, diambil dari inisialnya gitu. Kemudian bedanya dengan yang wordmark itu apa sih? Nah, kalau misalkan wordmark itu jenis logo yang perusahaannya itu nama logonya juga itu
dan bentuk logonya itu diambil dari namanya itu sendiri gitu ya. Contoh Facebook, contohnya lagi Microsoft, contohnya lagi Google, kemudian Coca-Cola. Nah, mereka membuat logo dengan nama perusahaannya sendiri gitu ya. Nah, yang jadi kendala di dalam pembuatan logo wordmark dan juga logo monogram yaitu adalah teman-teman harus mempelajari karakteristik dari tipografi seperti itu. Nah, yang penting teman-teman tahu nih karakteristik perusahaannya itu dia bergerak di bidang apa. Nah, kira-kira jenis font yang cocoknya itu jenis font apa nih? Serif kah? Sans serif kah? Atau jenis handwriting kah? Atau script kah? Atau slab serif? Nah, teman-teman harus bisa tuh membedakan kira-kira yang cocoknya mana nih dengan karakter dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman salah menggunakan jenis font. Ada banyak jenis font. Jenis logo. Jenis logo berikutnya itu ada pictorial mark gitu ya, pictorial mark logo atau nama lainnya dari pictorial tuh bisa juga dikasih nama simbol gitu ya, simbol logo. Simbol logo itu cukup dengan bentuk simbol tersebut orang udah tahu gitu ya. Contohnya Apple disimbolkan dengan gambar apel yang tergigit. Twitter gitu ya, disimbolkan dengan burung berkicau kan. Kemudian apalagi Puma gitu ya. Kemudian apalagi Windows. Windows kan dengan gambar logonya itu jendela kan. 4 jendela gitu. Kemudian logo itu ada jenis apa lagi? Yaitu adalah ada jenis namanya itu adalah abstrak ya. Abstrak logo. Dan juga ada juga nama jenis logonya itu adalah letter form logo. Namanya itu letter form logo. Nah, letter form logo itu kayak gimana sih? Yaitu bagian huruf dari nama perusahaannya. Contoh Suzuki. Yang diambil itu adalah huruf S-nya besar. McDonald yang diambil inisial huruf M-nya. Unilever yang diambil menjadi logonya itu adalah huruf U-nya. Villa huruf F. Adobe huruf A-nya yang diambil. Nah, jadi nanti teman-teman harus belajar nih jenis-jenis dari logonya itu sendiri. Karakteristiknya jangan sampai nanti teman-teman buatnya itu asal-asalan. Gitu. Untuk dapat menambah lagi keilmuan teman-teman, saya sarankan untuk selalu ikut kompetisi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dari sana juga gitu mengenai bagaimana sih perusahaan ini berjalan, bagaimana sih jenis perusahaan ini gitu loh. Mempelajari karakteristik dari sebuah perusahaan gitu. Itu adalah tambahan untuk basic teman-teman sebelum pembuatan logo gitu. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Masih ada sisa waktu 7 menit lagi. Saya mau tanya tentang warna tadi, Pak. Iya, gimana Mas? Untuk warna itu apakah ada filosofinya, Pak? Kan tadi udah dijelaskan, setiap warna itu punya filosofinya, punya karakteristiknya, punya sisi psikologisnya, gitu. Warna merah itu sesuatu hal yang power, yang lain sebagainya. Ini Mas Muhammad kemana aja nih? Ada dong punya karakteristiknya setiap warna itu. Tadi kan udah dijelaskan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, satu lagi ketinggalan ya. Kalau nggak salah, saya itu satu lagi jenis logo itu adalah maskot ya. Maskot logo. Nah, kalau maskot logo ini pasti ada kayak tokohnya gitu ya. Misalkan ada gambar anak kecil, cowok cewek gitu ya, atau siapa gitu ya. Biasanya ini kalau misalkan teman-teman lihat itu logonya KFC. KFC itu ada maskotnya ya. Maskotnya itu ya si pembuatnya itu sendiri ya, si kakek. Siapa namanya saya lupa. Nah, kemudian ada Wendy's gitu ya. Kemudian ada Hoka Hoka Bento gitu kan. Nah, itu mereka
ada maskotnya di situ, di dalam logonya itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin ditambahkan dari asisten? Tidak ada? Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada, nanti teman-teman untuk materi hari ini mengenai cara membuat desain poster, banner, dan brosur, nanti nungguin saya upload ya. Sementara belum bisa saya upload. Nanti kalau misalkan sudah ada, silahkan teman-teman latihan secara mandiri. Kalau misalkan menemukan kesulitan, silahkan tanyakan langsung di grup WhatsApp ya. Seperti itu. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.